Halo semuanya, perkenalkan saya Abdul Ghani dari kelas Technopreneurship B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan GNT Express dari awal mulai merintisnya hingga sebesar saat ini. Pertama kita akan membahas mengenai company profile-nya itu sendiri. GNT Express adalah perusahaan multinasional yang memiliki pusat di Jakarta. Kantor utamanya terletak di Pluit yang bergerak di bidang ekspedisi. Perusahaan dengan nama PT Global Jet Express ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 2015 dan disebut-sebut sebagai pionir yang menyediakan jasa 365 hari full service terhadap ekspedisinya. Mari kita berkenalan dengan co-founder dari JNT itu sendiri, yaitu Jet Li. Sebelum menjadi co-founder dari JNT, Jet Li merupakan CEO dari Oppo Indonesia. Pria berkebangsaan Tiongkok ini terdorong untuk membangun perusahaan ekspedisi JNT karena ia masih melihat potensi bisnis pengiriman barang di Indonesia masih belum naik dan menurutnya masih perlu dibentuk inovasi lainnya agar bisnis di bidang ini dapat berkembang di negara kita. Selain co-foundernya, terdapat juga investor pertama yang tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu faktor keberhasilan awal mula JNT dibentuk, yaitu adalah Tony Chen. Tony Chen sendiri merupakan founder dari Oppo. Filosofi nama perusahaan JNT sendiri melambangkan nama-nama penting pendirinya, yaitu J untuk Jet Li dan T untuk Tony Chen. Selanjutnya kita akan membahas perjalanan JNT. Pada 2015, awal mula berdirinya PT Global Jet Express. Pada 2016, JNT Express telah mengcover seluruh wilayah di Indonesia untuk jasa ekspedisinya, dari Sabang hingga Merauke. Pada 2017, JNT mengenalkan slogan pertama mereka, yakni Express Your Business Online, karena mereka sudah mulai menjalin kerjasama dengan bisnis dengan e-commerce terkemuka di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Dan juga sekaligus CEO utama mereka yaitu Jet Li mengundurkan diri dari JNT dan digantikan oleh rekannya yaitu Robin Loh yang waktu itu masih menjabat sebagai Managing Director di JNT. Pada 2018, JNT melakukan ekspansi ke negara tetangga seperti Malaysia dan juga Vietnam. Dan 2019, JNT kembali melakukan ekspansi ke 4 negara lainnya di Asia Tenggara, yakni Filipina, Thailand, Singapura, dan juga Kamboja. Berikutnya kita akan membahas mengenai keberhasilan JNT. Banyak hal yang telah diraih JNT sepanjang masa beroperasinya, seperti memenangkan banyak award. Beberapa award tersebut adalah Top Brand Award 2018 dan juga Go Asian Champion 2019, dan juga menggandeng perusahaan besar lainnya untuk bekerja sama, seperti Garuda Indonesia untuk melakukan pengiriman kargo yang besar-besar, Shopee dan Tokopedia untuk bekerja sama pada online bisnis, dan lain-lain juga. Tapi terlepas dari keberhasilan, JNT pernah menghadapi permasalahan. Sesuai dengan industri utamanya, yakni ekspedisi logistik, permasalahan JNT tidak terlepas jauh dari proses pengirimannya. Pada awal durasi pengirimannya tidak secepat yang kita rasakan sekarang, dan juga tidak jarang pengguna merasa tidak dapat melihat status pesanannya. Hal ini membuat spekulasi penggunanya menjadi bermasalah terhadap proses pengiriman dengan jasa JNT ini. Lalu apa solusi yang ditawarkan oleh JNT? Menghadapi masalahan yang ada, JNT terus melakukan inovasi yang tepat sesuai dengan keresahan yang dirasakan oleh penggunanya. Untuk meningkatkan kualitas pengiriman serta menjawab keluhan penggunanya, JNT membuat sistem tracking paket secara real time yang akhirnya mulai diikuti oleh para kompetitornya. Sistem ini dapat melihat paket pesanan yang kita kirim ataupun yang kita pesan itu statusnya sedang ada di mana, waktu keberangkatannya kapan, dan sebagainya macamnya. Hal ini membuat kita sebagai penggunanya menjadi lebih paham dan juga lebih mengerti mengenai status pengiriman yang dilakukan. Terima kasih. Sekian dapat saya sampaikan. Jika terdapat pertanyaan, komentar, atau kritik dapat diberikan melalui kolom komentar. Sekian dari saya. Selamat siang.